seandainya mudah-mudahan Allah mengizinkan kami terpilih, kami diperkenankan untuk memimpin Kabupaten Purbalingga ini, kami berdua juga mohon doa restu agar kami selalu ingat bahwa kemenangan itu bukan semata-mata, tidak sama sekali karena kekuatan kami berdua, tetapi sekali lagi dari Allah, dari dukungan masyarakat. Yang pertama tentu kami harus membenahi aparatur. Yang sudah baik sekalipun perlu kita tingkatkan semangatnya, motivasinya, ketulusan, profesionalisme, berjalan dengan baik, akuntabilitas, kapabilitas. dalam program ini semua perlu. Namun kami juga menyadari jika tuntutan dunia jika terpilih nanti dapat mewujudkan cita-cita rakyat Purbalingga dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja semua itu tergantung pada dukungan seluruh apapun kita Purbalingga menyebutkan kami. tapi makna bisa mandiri pelayanan yang mulia ini dan juga harus bisa ada restu dan mensejahterakan masyarakat. bagaimana aparatur harus kita bangun terus supaya aparatur karena bisa menjalankan Bapak-bapak dan ibu sekalian, yang baik, bisa memanage pembangunan. tentunya ada permasalahan-permasalahan pokok itulah yang kami ada kesempatan ini. Yang pertama adalah bagaimana Purbalingga bisa bersaing dengan daerah lain sehingga investor cenderung masuk ke Purbalingga. Dengan demikian Purbalingga harus menghindari ekonomi biaya tinggi. Salah satu caranya adalah kita melakukan manajemen perizinan. Manajemen perizinan yang betul-betul siap memberikan pelayanan kepada para investor. Proses perizinan yang cepat, yang memberikan kepastian, yang relatif murah, tidak ada pungli dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada persoalan yang mendasar terkait dengan kebijakan proinvestasi yang itu belum pernah diungkap. Yang itu masyarakat mungkin tidak tahu. Karena Purbalingga mendapat penghargaan proinvestasi, puja-puji proinvestasi lah, intinya Purbalingga mendapat puja-puji investasi itu, proinvestasi itu. Tapi ternyata di lapangan itu kalau kita cross check itu begitu banyak persoalan. Bagaimana kita memperlakukan pengusaha di satu sisi sehingga pengusaha kita menjadi nyaman, investor kita menjadi nyaman. Tetapi di sisi lain juga kita harus melindungi para pekerja. Kita menggunakan di situ adalah regulasi-regulasi yang tentunya bisa menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya antara lain dengan ketentuan upah minimum kabupaten. Yang ini harus selalu berorientasi kepada peningkatan mengarah kepada kebutuhan hidup layak bagi para pekerja. Ini tidak bisa tidak. Satu minggu nyampe ya 80.000, 70.000. Kalau ini misalkan nggak lembur ya kayaknya nggak bisa kirim. Hasilnya paling satu hari 12.000 target, tapi kan ada yang bisa, ada yang enggak. setengah bulannya 150 kadang 100. Pasang itep dirgani 250. Ada tunjangan-tunjangan dari Koya? Paling bonus target ya? Iya, target. Di kadang-kadangnya suka nih, aduh kayak target sing wingi-wingi ben urung tayang, maksudnya urung tayang standar tetep oleh semeno, terus ditambah maning sing kadang-kadang pengen metu. Jadi target itu menjadi Tuhan bagi perusahaan-perusahaan asing itu. Itu yang dikeluhkan oleh kaum buruh. Belum lagi jaminan kesehatan yang sangat minim. Belum lagi jaminan keamanan ya. Jaminan keamanan kerja juga kurang dijamin. Gawe hidup lampunya 20 menit, 20 watt, rasanya perih. Lara.
Lawas gawe itu mripate cokane lara. Yang belum pernah merasakan meripat. Orang anak pelayanan kesehatan. Yang pertama puyeng, Mbak, puyeng. Puyeng berarti Puyengnya niki sih anu nggih obat sih niki remane kan nggih obat. Terus kan mual puyeng. wonten efek nggih. Hidup dalam ruang tak bertepi, kalau hati terpaksa ikuti keadaan yang berbicara, hidupku diambang duka. Lihat anakku menyimpan mimpi, kibarkan harapan kami. Wahai penguasa yang tak kuasa, buktikan amanat kami. Aku tak mampu habiskan waktu, hempaskan letihku hanya untuk ongkos makanmu. Aku berharap isi kantongku bukanlah kantongmu yang penuh uang harammu. Oh, izinkan buruh tersenyum lagi, buruh tersenyum lagi. Assalamualaikum Mama. Dadah ya. Sekarang ini kan kita di Purbalingga ada 36.000 buruh secara total, sekitar 36.000. Dan salah satu persoalan mendasar yang belum dipenuhi ya, dari hak buruh adalah soal UMK, upah minimum kabupaten. Itu menjadi persoalan besar karena ternyata kebijakan proinvestasi yang didengung-dengungkan berhasil di tingkat lapangan, di tingkat praktis, di tingkat real itu di lapangan ternyata justru sangat timpang ketika buruh hanya dimaknai sebagai seolah-olah hanya sebagai buruh, tapi hak mereka tidak dipenuhi, termasuk soal UMK. Nah, catatan kita terakhir itu memang ada sekitar 40%. Aku tak mampu habiskan waktu, lepaskan letihku hanya untuk ongkos makanmu. Aku berharap isi kantongku bukanlah kantongmu yang penuh uang harammu. Oh, izinkan buruh tersenyum lagi, buruh tersenyum.
program-program dalam rangka mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan pasti harus diteruskan. Pendek kata, seluruh program untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Permasalahan tenaga kerja dan investasi bukan permasalahan yang mudah. Permasalahan ini adalah merupakan persoalan yang paling vital di Kabupaten Purbalingga. Apa yang dilakukan oleh pemerintah yang sekarang menggalakkan investasi, menyerap tenaga kerja adalah suatu tahap yang sudah bagus, tapi perlu disempurnakan ke depan. Saya sudah bicara dengan beberapa investor. Kalau mau investasi di Purbalingga, tolong diprioritaskan adalah tenaga kerja laki-laki. Alternatif kedua, kalau memungkinkan tenaga kerja laki-laki yang muda kita kirim ke luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Buat apa ya kita ke luar negeri tapi Purbalingga sendiri punya potensi? Contoh satu, knalpot. Kenapa pemerintah nggak membuat sebuah lembaga buat ngasih gimana pembekalan buat mengetahui gimana cara pembuatan knalpot, dan kemudian akhirnya malah kita yang memberikan barang-barang ini ke luar negeri, bukan kita yang harus bekerja ke luar negeri tapi barang itu dijual ke negeri sendiri. Sama saja gimana ya, kita yang bikin tapi labelnya label orang lain, percuma kan kita punya menjual otak buat orang lain. Takkan ku pandang senyummu lagi, menebar janji penuh ilusi. Seribu muka yakinkan hati, menyimpan gelap satu ambisi. Membalik waktu hanyut dalam gerbang pilu, demi pertujuan palsu. Pendidikan bagaikan peluru, lukai si miskin yang termalu. Selewengkan jatah amplop biru, di belakang mata terbelenggu. Rintihan alam hilang dalam dekap rindu, demi pertujuan. Wis pirang tahun? Berarti bisa setahun? Loro. Rong tahun kieu kayane lah. Mulai sekolah tembel lulus apa? SD. Kan ijazah yo tahun 10. Asih kepengen sekolah. Iya, wis kerja ya priwe bae sekolah ya ora bakalan. Kepengen anak kancan nek sing asih sekolah. Terus mek kancane sing sekolah kabeh. Terus nek puro kepriwe rasane? Ya kepengen. Tapi asih dolanan niatan sekolah. Ya, asih. Saya harus sih jadi guru. Makan plasma biasanya jam berapa? Tengah bulu. Nah, terus balinya jam setengah hari. Anak jam kan dari Indonesia. Oh, berarti balik ke rumah? Iya. Terus makan maning jam 1. Iya. Terus sih doanya jam 2 tapi ada pada ya jam 2 tadi. Lukai si miskin yang termalu, selewengkan jatah amplop biru, di belakang mata terbelenggu. Rintihan alam hilang dalam dekap rindu, demi pertujuan
palsu. Hai ya 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 ya, omong palsu. Hai ya 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 ya, hancurkan. Hai ya 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 ya, korupsimu. Hai ya 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 ya, membunuh. Hai ya 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 ya, hai ya 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 ya, hancurkanku. Hai ya 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 ya, korupsimu. Hai ya 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 ya. Bunda sekolah lulusan apa Yun? Lulusan SD. SD. Orang lanjut nak, sorry orang lanjut sekolah. Biaya. Mangkat jam pira? Jam Tengah bolu bali jam? Jam 12, mau jam 1 mangkat maning bali Jam 4. Itu cita-cita Yun. Lah masa, ana lah. Kerja enggak sekolah dari mangkat. Masih kepengen sekolah. Manu mamane wis ora ngizinen, wis ora Masa. biaya. Nek weruh kanca-kancane misal Titin sekolah ya kira rasane piye? Ya kepengen tapi wong anu wis ora anu ana biaya. Kebijakan kita ke depan adalah ketika kita sekarang sudah berhasil untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar, artinya anak-anak kita minimal lulus SLTP. Maka ke depan kita mencoba akan memikirkan untuk wajib belajar pendidikan menengah. Jadi minimal anak-anak kita wajib belajar sampai minimal lulus SLTA. Nah, kemudian tentunya ada konsekuensi. Bagi mereka yang mampu, insya Allah tentunya dia akan juga meneruskan ke perguruan tinggi. Bagi mereka yang berprestasi, tentunya perlu ada insentif, penghargaan dari Pemda. Penghargaan bisa bentuknya bermacam-macam, bisa berupa materi maupun non materi. Kemudian untuk yang tidak mampu, yang orang tua yang tidak mampu, bagaimana supaya anak-anaknya bisa sampai lulus SLTA? Kita akan upayakan agar ada subsidi. Kalau bisa bahkan kita gratiskan, terutama untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Jadi bagaimana anak-anak keluarga miskin tetap bisa bersekolah minimal sampai lulus SLTA. Ini di bidang pendidikan. Kemudian kebijakan di bidang ketenaga kerjaan kita juga akan berhati-hati. Tetapi kita berharap pekerja-pekerja kita ke depan kita harapkan adalah minimal lulusan SLTA. Saya katakan berhati-hati, ini tidak serta-merta. Karena ini menyangkut juga hajat hidup penghasilan masyarakat luas. Jadi dengan demikian lulus SLTA sekaligus kita bekali keterampilan. Kemudian kaitannya dengan tadi, misalnya bagaimana agar masyarakat kita tidak selamanya jadi kuli, jadi pekerja saja, tapi juga dia bisa berwirausaha. Maka pelatihan keterampilan kita, di samping keterampilan juga latihan kewirausahaan. Jadi anak-anak kita lulusan SLTA yang tidak bisa melanjutkan, maka di samping pelatihan keterampilan adalah pelatihan untuk kewirausahaan. Lihatlah kawan yang terjadi di depan mata. Satu konspirasi tingkat tinggi yang benar nyata antara petinggi, pembuat undang-undang dan tamu kehormatan lain yang pasti diundang, yang coba pudarkan makna sendi pendidikan dengan semangat komersialis yang dipundikan ke dalam aset pribadi yang mungkin tak terhitung, bahkan akumulasinya takkan dapat dihitung. Korbankan rakyat dan generasi penerus yang semakin tertindas, semakin tergerus. Semangat tameng-tameng badan hukum pendidikan yang konotasikan bisnis haram pendidikan. Komersialisasi kampus coba mereka kibarkan, berbagai dalih tak logis mereka jabarkan. Masihkah kita akan tetap berdiam diri? Akankah kita jadi budak di rumah sendiri? Haruskah takdir
hidup yang kita salahkan. Pada siapa lagi kan kita tanyakan, saat para penguasa menutup telinga dan mata, mendengar dan melihat kehancuran merata. Salahkah saat kita bertanya adilkah hidup, saat kita merasa binatnya pun meredup, merenggut hak hakiki pada setiap insan. Matikah sudah nurani atau hanya pingsan? Tak adakah kesempatan bagi rakyat jelata mengenyam pendidikan yang terhalang setrata, atau hanya benteng monopoli pelaku bisnis yang berkedokkan lahan investasi yang manis? Bukan tak mungkin hapuskan beralih fungsi tempat evakuasi investor bukan pengungsi. Masihkah kita akan tetap berdiam diri? Akankah kita jadi budak di rumah sendiri? Yang pertama adalah akses pendidikan. Terbukanya akses pendidikan yang berkualitas terutama bagi masyarakat miskin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peningkatan standar dan kualitas pendidikan. Tingkat kelulusan pendidikan di Kabupaten Purbalingga itu harus menjadi 20 besar di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan kompetensi guru dan kemudian menambah jumlah sekolah yang berstandar nasional dan kalau perlu yang berstandar internasional. Kemudian lebih mengembangkan kepada sekolah kejuruan, mengayakan kurikulum dengan muatan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan pada sekolah umum. Yang terakhir adalah pengembangan pendidikan keterampilan non formal. Kadang-kadang nggak beri konten pemasukan yang masak anu niku nggih limbah bahaya. Limbah itu dibuang kali tapi di saat hujan. Kalau sudah lama ini enggak air dari situ ada kadang gatel musiman biasanya. Kadang-kadang enggak. Kalau musim kemarau itu kadang-kadang gatel airnya, soalnya kebanyakan air mengandung sih enggak jalan. Saya pribadi dan lingkungan ya khususnya mengganggu sekali. Kadang-kadang menimbulkan mereng bisa loh. Dulu airnya bersih banget, bersih, akhirnya senang aku lihat air gitu. Tapi sekarang udahlah kotor. Lingkungan itu tetap menjadi perhatian. Industri berkembang, UMKM berkembang, pertanian berkembang, tetapi lingkungan itu harus tetap, karena kelestarian alam kita adalah modal dan itu amanah dari Yang Maha Kuasa. Bagaimana kita memelihara alam kita?
kadang-kadang siang itu sonten, tapi kan air dari dalam itu lebih besar air dari sini, jadi udah campur nggak begitu anu. Jadi sing limbah sing saking Kleben niku luwih gede banyu saking mriki campurane. Khusus wong tani mriko. Angger langkung ageng saking mriku lha niku bahaya wonten tanaman ya saged pada mati. Ini kok ngen juro riyen tanah 100 sing saged mati sedaya. Tanaman padi jane sing kurang. Tasih niku sajen karo sing normal asli banyuane. Niku sajen kadang-kadang wong anu niku menjadikan lumpure niku sih boten bisa peracarane anune niki tanahe sawahe dadine kan campur niku nggih parine kurang subur cuma buah niku kosong. Seringnya pada hujan mesti kali hitam sekali. Pernah lihat pas hujan kan mesti saya masuk ke warung atau apa kan lihat kalinya hitam banget. Yang pertama ya, bau kelapa itu kan nggak enak banget loh. Tapi untuk sementara dulunya memang udah pada protes, cuma untuk sekarang ini kan kayaknya udah nggak dianggap lah ya. Maksudnya bau itu udah nggak dianggap lah ya. Terus yang kedua ya itu pencemaran apa itu limbah yang di sungai mengganggu sekali untuk kolam saya, terus sampah. Aku kan punya kolam 2 nih, terus maksudnya limbah itu kan limbah pokoknya hitam banget loh ya masuk ke kolam, terus airnya pada itu ikannya pada mati kan? Enggak sih mati, cuma apa stres ya? Oh, cuma pingsan gitu. Pingsan ya. Selama itu memenuhi apa namanya tata pengelolaan limbah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau melalui yang sudah ditetapkan melalui PP 82 tahun 2001 sebenarnya sih tidak masalah, hanya permasalahannya apakah itu sudah memenuhi atau belum, apakah limbah itu sudah diproses sedemikian rupa hingga aman nantinya pada saat masuk ke sungai atau belum. Selama ini kita dapat laporan dari mana sih? Saya sendiri sepertinya belum pernah dengar bahwa yang keluar dari pabrik itu memang sudah betul-betul aman. Saya kan juga belum tahu. Sore kan pas lagi airnya dikit, keluar kan terus gede, terus keluar ini kebetulan tak ambil lah. Harapan saya dari saya Pak RT, Pak Mulat kemarin, maksudnya limbah jangan dibuang ke kali gitu loh. Kayak gitu dong. Shalalala pembohong, shalalala penipu, Allah kagak tahu malu. Air gue kagak bersih, ikan gue pada mati, gue kagak bisa mandi. Tanah hijau kini jadi tanah usang, penuh gedung-gedung perusahaan. Allah jadi kaya, gue jadi gila, mikirin mau mandi di mana. Dokter kan bikin ipal harga 200 juta bikin sama orang Semarang, tapi kan ternyata nggak bisa ini loh, padahal situ pakai lumut aktif gitu kan yang dari Jerman. Limbahnya berbahaya. Limbah sini berbahaya. Enggak mah baik, enggak. PT kabeh PT kene kan. Yang pertama ya ndokore cincang. Susah juga sih ngolah limbah sini kan limbah pekat, apalagi kan ramah. Di limbahnya pekat banget loh. Itu aja ini yang buat nyairin mahal banget. Ambilnya dari sini. Limbah dari situ yang apa dampak negatif buat penduduk sini gimana enggak? Ini kan limbah dari sini kan diairin ke sawah. Dampaknya dari paginya. Pinteran ya. Di sini kan enggak. Ya, banyak enggak udah kecampur ini sih.
air limbah. Berarti yang itu ya Mbak, yang itu kan dari situ ada air yang masuk ke sini tuh. Lubang itu kan ada tutupnya. Ini batinnya bojone aku ben ilang-ilang, oh tuh ngene gitu ngene. Tapi kebanyakan itu kadang nggak berwarna tapi berbau. Langsung dibuang di sungai, nggak melalui pengolahan dulu. Maksudnya kan setiap PT itu punya pengolahan. IPAL. Anaknya emang orang susah sih PT-PT sendiri. Jalalala munafik, jalalala memang licik. Lo pikir gue gak terdidik, gue pikir lo bermoral, gue pikir lo intelektual. Nyatanya lo cuma pengobrol. Semuanya Shalalalalala, 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 shalalalalala. Contoh seperti ini pengolahan limbah terpadu Pak ya, yang ada di mana itu desa Peniron apa ya kalau nggak salah, wilayah sana itu awal-awalnya kan berfungsi ya, tapi sekarang kan tidak berfungsi. Padahal katanya itu untuk limbah, pengelolaan limbah pabrik rambut Sepurbalingga. Nah ini loh yang salah satunya yang kadang membuat kita apa ya, sedih juga gitu loh. Awalnya sudah bagus gitu, tapi tindak kelanjutannya itu sepertinya tidak ada gitu. Jadi sia-sia seperti itu. Jadi pemerintah itu diharapkan ya peraturannya sudah ada bagus, penerapannya, pengawasannya gitu ya. Nah, terus kalau ada yang melanggar sanksinya bagaimana? Kalau ternyata sanksi bisa diselesaikan dengan silaturahmi ya saya kira nanti akan lebih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Sanksi ya harus dengan sesuatu yang tegas, sifatnya menghukum, memberikan konsekuensi yang cukup berat karena dampaknya kan luas, pencemarannya dampaknya luas. Kita juga harus pro lingkungan. Oleh karena itu bagaimana pabrik tapioka bukan dari kita tolak, bukan dari kita tiadakan, tapi penanganan limbah harus kita tingkatkan. Sehingga dari sisi tenaga kerja positif, dari sisi penggunaan bahan baku lokal positif, kemudian juga dari sisi lingkungan juga positif. Kalau mengandalkan kantor lingkungan hidup, saya sih terus terang ya secara pribadi saya kurang yakin gitu. Artinya tahu sendirilah kondisi Indonesia itu seperti apa, kondisi para pejabat atau para stakeholder atau para orang-orang yang mengurusi hal itu yang berada di naungan pemerintah itu saya kira perlu harus ada penyimbang satu lagi. Jadi tidak bisa hanya diserahkan kepada kantor lingkungan hidup dan perusahaan yang bersangkutan, harus melibatkan pihak lain. Dan hasilnya saya kira juga harus dipublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa pabrik ini sudah memenuhi ketentuan dengan disertai bukti-bukti, misalkan seperti itu. Jadi masyarakat juga yakin.
yang kami terus perhatikan adalah bagaimana jalan dan jembatan yang sudah ada kita pelihara. Jembatan yang kurang lebar kita lebarkan. Yang perlu dibangun baru kita bangun baru. Untuk apa? Untuk rakyat. Dampaknya kan kendaraan untuk sekolah harus bisa langsung, terus seumpamanya lah lewat ngalor terus pembiayaan lebih banyak untuk khususnya orang-orang pedagang kecil. Untuk sekolah ya jadi terlambat sekolah, bisa ya kurang cepat gitulah, lewatnya kan sana muter. Ini kan rencana untuk darurat kemarin udah ada, cuma kemarin kan ini mau dibuat nih loh. Ini yang ukur nih. Ini yang ukur kan kemarin udah dipasang itu tiang-tiang, tapi kan tiangnya kan nggak mampu. Akhirnya jebol lagi dibawa pulang sana ke Purbalingga lagi. Pesannya ya cepat lah supaya perjalanan tidak terganggu. Karena ini jalan alternatif ya, bukan hanya ini kan jalan lintasnya ke sana sih, ke Kali Bening. Pokoknya banyak orang yang membutuhkan lah, yang jelas membutuhkan jalan tersebut. Ikannya nggih pun halus, ikannya mateng lahar nggih pun halus. Ikan tuh mriki tok. Wong pun dhewe makadam niki malah donge aspal. Nu peluran. Duitnya para minjam praktik korupsi no. Nggih, Mbok. Dengan putrane pinten, Pak? Kula 7. Nggih. Oh, jalure pinten? Jalure sekawan, SN3. Oh, nek payahe? Payahe dados 12. Buyute setunggal. Sadean es dawet niki kawit kapan? Tahun 62. 3 kali. Nggih hiburan iki Mas lah. Hiburan daripada teng griya niku ngantuk, nganggur, nggih suka hiburan kat sini ke jalan sadean dawet ngene iku. Pangkate enjang jam 09.00. Mau jam 09.00. Jam 09.00 wangsulnya nggih kerja mangke kanu segede gede wangsul niki nggih kali wangsul niki. Lah nggon mboten mesti lah. Kalan-kalan Swidak, piring doso, 8 doso niku. Piturut damele niku Mas, mboten kados diringin. Mrene penuh niki damele nggih hiburan tok Mas. Kepajangane kirang kados diringin. Pajangan kirang salah nggih. Niku singkata sate dawet kata sisi niki sih. Heru Kento. Heru Kento.
Heru Kento. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iki sadean. Taris. Alhamdulillah, bapak cakep. Kita sih manggone nang. Pilih modal, tambahin modal. Nggih. Ya Allah, Pak ketemu. Nggih. Pilih tambahin modal. Nggih. Ngobrol jane Pak Dono lah. Taris. Alhamdulillah. Dereng paringin napa-napa demi Allah. Dereng napa-napa. Duka nggih mboten ngertos. Kula nggih mboten ngertos. Nggih mboten ngertos kula. Kula mangke Pak Heru dados amin. Mangke tek modale Pak Jupri ngaten. Sok mriki mboten paringi napa-napa. Nate teng persimian teng perikanan nate. Menggrika nggih kepange napa-napa. Maksudnya mboten nagih mboten. Lah mboten isin lah. Kula mboten lah. Ajeng diparingi mriki alhamdulillah mboten terserah nggih. Kanggo kake. Ya mbak niku lah. Tak pasti, entah tak tahu kapan kan kau penuhi. Tak sampai hati ungkap tabir ini. Pak Bupati dan Wakil Bupati, tolong sejenak lihatlah kami yang tertindas oleh mimpi-mimpi, janji-janji yang tak terpenuhi. Ini rakyat jelata yang tak sudi lihat kau tertawa, kau terbahak, kami terdesak, termakan janji yang tiada bukti. Lihatlah nasib sang buah hati, berprestasi tak termotivasi. Kalau kau punya sedikit nurani, tolong pedulikan derita kami. Jadi kami tuh setiap kegiatan Bapak gitu ya tuh harus ada semuanya Pak gitu. Iya. Ini tahu acaranya apa ya? Aku lupa acaranya. Yang saksi-saksi itu Pak apa namanya? Iya. Ini bagi ini honor untuk saksi. Iya. Masing-masing PPS ya Pak ya. Dan juga belangko-belangko laporan. Iya. Jadi apa ini ada masalah apa gimana Pak? Apa kami nggak boleh gitu Pak? Enggak. Maksudnya ini bukan dokumentasi yang sangat terbuka. Ya. Dibagi. Bupati, tolong sejenak lihatlah kami yang tertindas oleh mimpi-mimpi, janji-janji yang tak terpenuhi. Kami ini rakyat jelata yang tak sudi lihat kau tertawa, kau terbahak, kami terdesak, termakan janji yang tiada bukti. Lihatlah nasib sang buah hati, berprestasi tak termotivasi. Kalau kau punya sedikit